Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Putra Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Dasgen, yaitu materi pembiayaan secara seleksi kuantitatif. Di mana pembiayaan sendiri ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu konvensional dan juga modern. Konvensional sendiri itu juga telah dibagi menjadi persilangan, hibridisasi, lalu ada seleksi konvensional, rekayasa kelamin, juga rekayasa seks kromosom yang sudah pernah dipelajari pada minggu awal. Lalu modern itu ada tiga, yaitu ada seleksi berbasis DNA molekul, terus transgenesis dan juga genome editing. Nah, yang kita pelajari itu adalah seleksi konvensional, di mana seleksi ini terbagi menjadi tiga, seleksi alam, seleksi buatan, dan juga seleksi phenotype, kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kuantitatif sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, seksi individu dan juga seksi family. Dan seksi family ini dibagi tiga, seksi between family, within family, dan juga combination. Nah, di sini kita akan langsung masuk aja ke olah datanya, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam zoom-nya. Pertama, di sini adalah data seksi individu. Aku mengambil kebetulan tuh kelompok 5, itu kelompok aku sendiri. Nah, di sini ada data ikan itu jenis ikannya tuh a- ada 15 ikan jenis kelaminnya ternyata kelompok 5 cuma dapat jantan. Dari sini ada panjang baku, panjang total, dan juga panjang bobot gram. Nah, seksi yang aku gunakan itu menggunakan panjang baku. Ini panjang baku. Lalu karena kita itu seleksi individu, karena aku mau ambil seleksi pada panjang baku, kita copy dulu panjang bakunya ini, kita copy, lalu setelah kita copy itu kita pindahin ke sebelah sini. Nah, jangan lupa ini tuh di shortcut dari yang terbesar menjadi terkecil ke sini. Ini, guys, dan minus. Lalu kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average ini. Lalu setelah itu dapatkan rata-ratanya sebanyak 19, bla bla bla. Nah, ini aku bulatkan menjadi 19. Nah, dengan nilai ini 19 ini aku udah bisa menentukan nilai cut-off-nya. Nah, cut-off-nya kan berarti 19. Ini cari yang nilainya itu paling minimal tuh 19. Di bawah 19 tuh nggak bisa dipakai. Jadi sini ada 23, 22, 21, 19,5, 19. Nah, aku dapat perkiraan berat 7 ikan. Nah, nilai yang ada di sini ini nanti akan lolos ke dalam seleksi dan bisa digunakan pada tahap selanjutnya. Lalu kita masuk ke data seleksi family. Yang aku gunakan itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok 5, kelompok 8, dan kelompok 9. Di sini, aku menganggap bahwa kelompok ini adalah family. Ada 3 data. Aku ngambil itu pakai bobot. Seleksi yang aku gunakan adalah bobot. Jadi ya, per masing-masing kelompok itu aku copy bobotnya, lalu aku taruh sini, dan aku menghitung rata-rata per kelompok, rata-rata bobot per kelompoknya. Pada kelompok 5 dapat rata-rata 279,2. Pada kelompok 6 dapat rata-ratanya 26,4,4667. Dan untuk kelompok 9 dapat rata-ratanya itu 223,667. Ini rumusnya sama kayak sebelumnya, pakai average E30 sampai E44. Udah, setelah kayak gitu, sekarang aku akan masuk ke between family, seksi between family. Seksi between family ini aku mencari dari rata-rata ini yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu ada di family kelompok 5 ini. Jadi ini, seleksi bobot ini copy ke sini. Dan itu menandakan bahwa between family kelompok 5 itu paling unggul. Lalu untuk between family, mencari rata-rata yang paling tinggi gitu. Maksudnya itu adalah gimana? Maksudnya adalah ini itu yang 2023 ini di sini itu mana nih yang nilainya itu paling tinggi, itu aku masukin ke dalam yang paling unggul gitu. Misalnya nih pada family kelompok 5 adalah 279 rata-ratanya. 279 ini itu kita cari yang paling tinggi. Itu ada paling tinggi, ada 453 sebanyak 5. Aku mengambil contoh sampelnya itu ada 5. Sebelum itu kita harus short dulu biar itu nilainya tuh berurut dari yang terbesar dan terkecil. Lalu di family dapatlah yang paling paling bagus, paling unggul dan family tersebut. Itu ada 15, itu 5 dari kelompok 5.
5 dari kelompok 8 dan 5 dari kelompok 9. Dan 15 ikan ini nantinya akan masuk ke tahap selanjutnya. Lalu aku akan masuk lagi ke data bobot kelompok 5. Ini agak banyak teman-teman. Karena kelompok 5 nggak memiliki ikan betina, itu nggak bisa dipakai. Kelompok 5 menggunakan jantan, di mana seksi yang digunakan adalah data bobot ini semua. Aku copy dari yang sebelumnya, di data awal, terus aku buat rata-ratanya, sama kok rumusnya. Lalu, di sini adalah generasi ke-0. Nah, di generasi ke-0 ini, aku menggunakan sampling. Sampling itu 10 ikan aja yang aku gunain. Dari yang ini, langsung aja aku copy. Ini 10. Terus aku copy ke sini. Dadah. Terus dibuat rata-ratanya dari yang segi G0 ini pakai rumus average dan juga dibuat standar deviasinya menggunakan rumus ITERS ini. Ini. Setelah itu, ketika dapat, aku langsung masuk ke generasi ke-0. Nah, generasi ke-0 ini gimana caranya dapatnya? Generasi ke-1 itu gimana dapat caranya? Generasi ke-1 didapat dengan cara di sini itu G1 menggunakan rumus nih, norm dikali INF random nih. Rumus yang digunakan adalah ini, dia mengikuti ketentuannya. Setelah itu kita drop dari atas ke bawah sampai sini. Setelah itu yang boleh kita drop ini kita copy teman-teman. Kita copy, habis kita copy, kita taruh ke sini. Nah, taruh ke sampingnya, terus kita paste, tapi pakai paste spesial yaitu values. Oke, sudah. Nah, dapatlah nanti hasilnya kayak begini, teman-teman. Gunanya untuk apa? Di fase values biar nilai ini tuh nggak berubah, karena nilai sampingnya itu dia bakal berubah, karena dia ada item randomnya yang dimasuk. Setelah itu nilai ini, itu dibuat rata-ratanya, dapatlah 308,8266. Setelah itu kita masuk ke seleksi. Seleksinya itu adalah kita sebelum masuk ke seleksi, kita harus ini di blok dulu sampai akhir. Setelah itu di bloknya itu kita sama kayak awal di short dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Sudah, habis itu kita carilah sampling 10 bobot ikan yang paling besar, paling unggul gitu. Masuk ke tes seleksi gitu, kita membuat rata-ratanya sama. Rumus yang digunakan adalah average, ini di blok ke bawah, dan standar deviasinya juga dapat. Nah, setelah itu kalian sudah lihat, ini standar deviasinya berubah kan dari G0 itu 87 dan standar deviasi G1 itu 46. Dan begitu pun rata-ratanya itu menaik dari generasi awal dan generasi akhir. Kalian bisa lihat ini. Oke. Dan ini berlanjut sampai aku buat G8 dengan ketentuan dan rumus yang sama. Hingga akhirnya rata-ratanya dapat 447 dan standar deviasi 0. Ini merupakan tandanya standar deviasi menurun itu baik dan didapatlah ikan jenis yang unggul teman-teman karena sudah seleksi. Oke, sekarang masuk ke genetic gain. Di genetic gain sendiri menggunakan ada rumusnya. Genetic gain itu rata-rata generasi T dikurang rata-rata generasi 0, lalu dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100. Ini generasi 0-nya sampai generasi ke-8, rata-ratanya, rata-rata yang kita dapat, itu tuh aku rata-rata yang ini teman-teman. Nih, rata-rata yang di sini, yang samping seleksi. Rata-rata yang sudah diseleksi. Itu tuh aku copy dan aku taruh ke sampingnya. Nah, untuk genetik gen ini menggunakan rumus ini. Sama rumus yang ini, cuma ini yang udah di Excelin. Jadi, rata-rata generasi T itu B3 dikurang B2, ini B2, lalu dibagi B2 juga, lalu dikali 100. Ini, setelah dapat hasil ini, aku langsung ngedrag ke bawah. Aku drag ke bawah dapat hasil ini. Setelah itu, dapat genetik gennya, aku langsung masuk ke nilai ini. Nilai ini yang aku gunakan adalah G8. G8 itu yang paling terbaru. Generasi ke-8 ini rata-ratanya itu aku copy. Rata-rata yang di mana? Di sini. Ini aku copy. Ini copy. Setelah itu aku masukin ke sini dan aku pembulatin agar nilainya bagus gitu ya teman-teman. Dengan rumus ini. Nih, round A15 0,1. Setelah dapat, aku drag ke bawah dan dapat hasil seperti ini.
Tuh. Nah ini samping ini adalah nilai yang nilai nggak double-double gini, aku seleksi lagi kayak diurutin 449, 448, 447 gitu. Dan kalau 449 itu berarti kan ada dua angka, ada dua list gitu. Kayak di rapihin, diringkas gitu teman-teman. Dapatlah. Oh, untuk nyari nilai ini adalah dia menggunakan nilai X itu menggunakan rata-rata dari si pembulatan ini nih. Ini di drag, lalu dapatlah nilai average. Untuk nilai ini aku ngambil 10. Ini ya udah pilihan kita sendiri aja. Terus nilai ini adalah 0. Dan dapatlah chartnya seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini. Itu cara yang kita gunakan itu 443 adalah satu, gini naik 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 sampai akhirnya di sini yang paling tinggi itu di 443 teman-teman. Mungkin segitu yang bisa aku jelaskan terkait olah data Excel yang sudah aku kerjakan. Aku mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga teman-teman dapat mengerti dan Aspak juga dapat mengerti. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.